Tim Blacklist International didirikan pada tahun 2020 yang merupakan tim yang berada di bawah naungan Tier 1 Entertainment, sebuah agensi yang bergerak di bidang e-sport dan juga gaming. Perjalanan mereka dimulai pada MPL Season 5, di mana mereka mengakuisisi roster EVOS PH yang mana beranggotakan Dexter, Edward, Honda Beast, Killer, Riddle, Aquaman, dan Coach Bon Chan. Bersama dengan roster ini, tim Blacklist bisa lolos ke babak playoff. Cuman sayangnya perjalanan mereka enggak lama, di mana mereka kalah waktu lawan tim Execration di semifinal lower bracket. Dan salah satu penyebab kekalahan mereka adalah karena kalah rotasi, di mana contohnya di sini pemain Blacklist pada rotasi ke atas, sementara pemain Execration pada ke bawah. Nah, tim Blacklist mau ambil turret top lane ya kan, sementara tim Execration push bottom lane. Tetapi bedanya mereka push midnya juga, sehingga di sini Tamus udah pasti prioritasin untuk defend midnya. Dan karena pemain Blacklist masih betah di atas untuk push turretnya, jadinya ini jadi kesempatan buat tim Execration untuk sekalian ambil turret midnya. Dan ketika pemain Blacklist mulai mundur, itu udah telat karena tim Execration udah mempersiapkan langkah selanjutnya, yaitu setup turtle. Kurang lebih kayak gitu cuy. Jadinya ya udah, di sini mereka finish di posisi 6. Dan setelah MPL, mereka berpisah dengan Honda Beast dan juga Riddle, yang kemudian digantikan oleh Eson dan juga Kairi. Perjalanan Blacklist berlanjut ke MPL Season 6, di mana dengan roster yang beranggotakan Dexter, Edward, Kairi, Aqua, dan juga Eson, kurang lebih performanya masih sama kayak season sebelumnya dengan mereka yang mengamankan slot playoff. Cuman sekarang mereka malah pulang di hari pertama setelah kalah melawan tim Omega Esport. Dan penyebab kekalahan mereka bisa dibilang sepele cuy. Karena pas game kelima, di sini tim Blacklist mau ambil buff pemain Omega. Dan karena satu momen inilah yang menjadi penyebab tim Blacklist kalah. Karena setelah itu, tim Omega langsung ajak tim fight sekalian. Dan ya, hasilnya di sini 3 pemain Blacklist mati. Dan tentu saja end. Tim Blacklist finish di posisi 6 lagi. Nah, setelah MPL, mereka pun berpisah dengan Kairi dan mereka pun kedatangan V-Wise dan juga Oheb, dan dimulailah era baru tim Blacklist. Perjalanan mereka pun berlanjut ke MPL Invitational. Nah, mulai dari sinilah mereka pakai jungler tank sama roam support di saat tim lain masih pakai hyper fighter ataupun MM. Dan walaupun di sini mereka cuma sampai di ronde kedua, tetapi kayaknya mereka enggak begitu serius karena mereka aja pick Mia cuy. Dan sekaligus ini menjadi turnamen terakhir mereka di tahun 2020. Tahun 2021, tim Blacklist berpisah dengan Killer dan juga Aqua. Dan sekarang pada MPL Season 7, roster mereka beranggotakan Dexter, Eson, Oh My Venus, Wise, Edward, dan juga Oheb. Nah, walaupun roster mereka kurang lebih masih sama, tetapi kali ini mereka mengamuk dengan mereka yang hanya kalah 1 kali doang pas regular season. Dan di sini mereka juga mulai pakai Estes. Walaupun memang di sini pakai Estes mid karena Venus masih jadi mid laner. Dan bisa dibilang Estes dia ini cukup di respect dalam beberapa match karena sering di ban. Kemudian waktu playoff mereka juga bisa sampai ke grand final tanpa kalah. Dan pada match mereka melawan tim Brand maupun Aura PH, kedua tim ini sama-sama full respect ban Estes. Ini menunjukkan kalau Estesnya semengerikan itu.
Tetapi itu berbeda ketika Grand Final, di mana tim Execration cuma ban Estes 1 kali doang, yaitu pas game kelima. Seakan-akan mereka mau bilang kalau mereka enggak takut sama Estes. Tetapi itu terbukti cuy, dimana di sini mereka menang 3 kali ketika tim Blacklist pakai Estes. Walaupun memang pada 2 game terakhir mereka kalah, dan kalahnya itu kena bantai gitu cuy. Jadi pada game ke-6 di sini Franco-nya ini jago banget cuy, dimana sepanjang game hooknya itu kena melulu. Jadinya musuh udah keculik duluan. Dan ketika mereka mau perang, baru dah di sini Estesnya beraksi. Kurang lebih kayak gitu cuy. Dan kalau game ke-7 itu emang kalah aja cuy, karena dari early game tim Blacklist udah mendominasi. Dan ya, tim Blacklist pun mendapatkan piala MPL pertamanya, sekaligus dapat tiket ke MSC 2021. Nah, sama halnya waktu MPL, di sini mereka juga melaju ke babak grand final tanpa kekalahan. Cuman bedanya, kali ini tim Execration telah belajar dari kesalahan mereka, di mana kali ini mereka full ban Estes-nya. Dan ya, hal ini berhasil melemahkan tim Blacklist. Dan singkat cerita, tim Blacklist pun harus puas menjadi runner-up. Perjalanan mereka pun berlanjut ke MPL Season 8, di mana tim Blacklist kedatangan Haji. Dan sekarang roster mereka beranggotakan Edward, Dexter, Eson, Haji, Oheb, Wise, dan Venus. Nah, sama halnya waktu season sebelumnya, kali ini mereka juga menempati puncak klasemen reguler season. Dan di babak ini mereka hanya dapat Estes sebanyak 4 kali cuy, yaitu pas lawan tim TNC, tim Onyx, RSG, dan tim Eko. Selebihnya nggak ada tim yang berani lepas. Kemudian ketika playoff, mereka juga sampai ke grand final tanpa kalah. Dan juga di sini mereka sama sekali nggak dikasih Estes. Tetapi tim Blacklist ini enggak ketergantungan sama Estes cuy, dimana walaupun Estesnya di ban, itu bukanlah masalah yang besar selama Wise sama Oheb bisa farming dan juga ngedamage pas tim fight. Dan ya udah cuy, kemenangan ini udah membuktikan betapa mengerikan tim Blacklist pada saat itu, di mana mereka menjadi tim pertama yang bisa back-to-back champion di MPL PH. Perjalanan tim Blacklist pun berlanjut ke M-Series M3, dan kegilaan mereka belum berhenti, di mana di sini mereka berhasil mengamankan upper bracket. Kemudian waktu playoff mereka juga bantai-bantai semua tim yang ada di lower bracket. Dan pada grand final mereka bantai tim Onyx 4-0 pakai meta UB, di mana mereka mainin tarik ulur dan juga makronya. Makanya di sini mereka pakai hero XP yang bisa sustain kayak Uranus ataupun Esme. Contohnya pada game pertama, di mana saat kontes Lord awalnya mereka kelihatan kalah ya kan, dimana mereka udah kena cicil. Tetapi karena ini Uranus, jadinya dia bisa regen dan maju lagi. Sementara Wise nyari darah dulu. Nah, saat Edward maju, Oheb ikutan maju ya kan. Dan melihat kesempatan ini pun, Kairi langsung maju untuk take down Oheb. Tetapi di saat yang sama, karena melihat pemain Onyx pada di area Lord, Wise pun memanfaatkan momen ini untuk push turret mid-nya. Setelah itu, minion bawah juga udah numpuk. Jadinya sekalian turret bawah juga diambil. Dan kemudian kalau kita lihat di map, Parsia udah pegangin rumput mid-nya. Dan ketika Beatrix datang buat clear, Parsia pun langsung ulti. Lalu karena tahu Parsia ada di mid, Kairi pun nge-trap di semak ini. Tetapi karena melihat Venus datang ke mid, dia pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk clear minion atas.
Tetapi ketika Kairi kelihatan di atas, Persha pun langsung rotasi ke atas dan coba takedown Kairi pakai ultinya. Nah, mengetahui Lancelot sekarat, tim Blacklist pun langsung mulai cicil Lordnya. Dan ketika Baloyski udah pakai skill 2-nya, nggak pakai lama, langsung saja dieksekusi. Sehingga di sini mereka menang jumlah. Dan karena posisi 3 pemain Onyx kelihatan ada di sini, jadinya tinggal ditutupin sama Edward. Dan di tempat lain, Kairi masuk lewat mid. Dan ketika dia coba untuk culik Persha, usahanya gagal dan Kairi pun berakhir tumbang. Setelah itu, di sini Beatrix masih mau ngadu dan itu pun menjadi keputusan yang buruk karena bikin dia jadi telat untuk mundur dan malah mati sama Persha. Lord pun didapatkan tim Blacklist dan singkat cerita, turret tim Onyx pun udah botak. Kemudian ya udah cuy, tim Blacklist pun menang. Kurang lebih kayak gitu cuy. Dan ya, tim Blacklist berhasil menjadi juara di turnamen M-Series M3. Dan kisah tim Blacklist di 2021 telah selesai. 2022, perjalanan tim Blacklist berlanjut ke MPL Season 9. Dan kali ini Venus sama Wise memutuskan untuk rehat di season ini. Dan ternyata tanpa adanya 2 orang itu sangat berpengaruh terhadap performa tim Blacklist, dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka enggak lolos playoff dan berada di hashtag 7. Nah, tetapi pada MPL Season 10, Venus sama Wise udah kembali dari peristirahatan mereka. Dan seakan telah mendapatkan kembali jati diri mereka, tim Blacklist langsung bantai-bantai dengan mereka yang menempati puncak reguler season. Kemudian ketika playoff, mereka juga nggak mengenal apa itu kekalahan. Sehingga season ini pun menjadi kali ketiga bagi tim Blacklist untuk mengangkat piala MPL. Tim Blacklist pun mendapatkan tiket ke M-Series M4. Sebelum ke M4, mereka mengikuti MPL Invitational dulu. Dan singkat cerita, mereka hanya sampai ke babak seperempat final. Dan ini sekaligus jadi turnamen terakhir mereka di 2022. 2023, M-Series M4 dimulai dan masih dengan roster yang sama. Kali ini performa mereka juga sama mengerikannya kayak pas MPL, dimana di sini mereka melaju ke babak grand final tanpa kalah satu kali pun. Cuman bedanya kali ini gantian tim Blacklist yang dibantai sama tim Eko, sehingga tim Blacklist pun gagal mendapatkan back-to-back champion dan harus puas menjadi runner-up. Nah, setelah M4, tim Blacklist melakukan banyak perombakan untuk persiapan MPL Season 11, di mana Eson, Bonchan, sama Haji rehat. Kemudian Blacklist juga kedatangan Rene J, Super Red, dan juga Yue. Lalu Dexter juga menjadi asisten coach, sementara posisi head coach dipegang sama Master The Basic. Sehingga roster tim Blacklist sekarang beranggotakan Rene J, Super Red, Yue, Wise, Venus, sama Edward. Sementara kabar mengejutkan datang dari Oheb, di mana dia masuk ke Blacklist Academy alias turun ke MDL. Nah, dengan roster baru ini, performa mereka sedikit menurun pas regular season, di mana mereka menempati posisi 3. Tetapi ketika playoff, mereka bantai semuanya hingga sampai ke grand final tanpa kalah. Walaupun kisah yang sama terulang kembali, di mana tim Blacklist dibantai 4-0 sama tim Eko, sehingga mereka harus kembali merasakan apa itu menjadi runner-up. Tetapi at least mereka mendapatkan tiket menuju MSC,
Walaupun di sini nasib mereka masih sama, di mana mereka bisa sampai ke grand final tanpa kalah. Tetapi ketika grand final inilah yang menjadi mimpi buruk bagi tim Blacklist, di mana kali ini mereka kalah melawan tim Onyx, sehingga kembali lagi mereka menjadi runner up. Nah, setelah MSC 2023, Venus sama Wise kembali rehat untuk MPL Season 12. Sementara Bonchan, Haji sama Oheb udah kembali. Dan sekarang roster Blacklist beranggotakan Aeon, Sensui, Kimboy, Yue, Owl, Rene J, Edward, Haji, dan juga Oheb. Nah, kali ini tanpa adanya V-Wise, tim Blacklist masih bisa konsisten dengan mereka yang menempati posisi 3. Kemudian waktu playoff mereka juga bisa sampai ke grand final tanpa kalah. Tetapi nasib mereka masih sama aja, di mana kali ini mereka dibantai 4-1 sama tim AP Brand, sehingga kembali lagi mereka menjadi runner up. Tetapi at least mereka dapat tiket ke M-Series M5. Walaupun sama halnya waktu MPL, perjalanan mereka juga dihentikan oleh tim yang sama, yaitu AP Brand, di mana mereka kalah di babak final lower bracket. Dan kali ini tim Blacklist harus puas berada di posisi 3. Sekaligus ini menjadi turnamen terakhir mereka di 2023. 2024 MPL Season 13, tim Blacklist melakukan sedikit perombakan, di mana Rene J rehat dan V-Wise juga masih rehat, sehingga di sini Haji mengisi posisi roamer. Nah, sedikit perubahan ini ternyata cukup berdampak terhadap performa mereka, di mana kali ini mereka menempati posisi 5 pada babak regular season. Kemudian ketika playoff, perjalanan mereka juga berakhir pada babak semifinal lower bracket, di mana saat melawan tim RSG, di sini performa mereka benar-benar udah menurun secara signifikan. Entah apa yang terjadi dengan tim Blacklist, tetapi ya, it is what it is. Tim Blacklist pun harus puas di posisi 4. Begitupun ketika MPL Season 14, di mana mereka kembali melakukan perombakan dengan Yue, Venus, Wise, Edward, Sensui, Rene J, Master The Basic, dan Dexter berpisah dengan tim Blacklist. Jadinya sekarang roster Blacklist berisikan Perks, Outplay, MP The King, Delar, Haji, Oheb, Mark Z, Kimpoy, Exor, dan Lord JM. Memang rosternya banyak banget, tetapi hasilnya sama kayak season sebelumnya, di mana perjalanan mereka selesai di semifinal lower bracket, yang mana kali ini mereka kalah melawan mantan pemain mereka sendiri. Sekali lagi, tim Blacklist finish di posisi 4, sekaligus ini menutup tahun 2024. 2025, tim Blacklist berpisah dengan Kimpoy, Mark Z, Exor, dan juga Delar, sehingga roster mereka pun sisa yang ada aja. Turnamen Snapdragon Pro Series menjadi turnamen terakhir mereka, yang mana di sini mereka finish di posisi 8. Dan pada tanggal 21 Januari 2025, tim Blacklist mengumumkan kalau mereka telah menjual kepemilikan slot MPL mereka, dan hal ini didasari oleh keputusan bisnis dari Tier 1 Entertainment alias yang punya Blacklist. Dan dengan ini pun kisah tim Blacklist telah selesai.